Oke, baik. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para pejuang cuan di Kek Binar ke 13. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya ulang kembali, saya sangat mengapresiasi atas kehadiran teman-teman di sini pagi-pagi ini mau ikutan belajar untuk acara Kek Binar. Nah, kenapa sih disebutnya Kek Binar? Karena Kek Binar ini sebenarnya adalah sebutan untuk webinarnya pancake. Jadi Cake Binar gitu. Ini ngarang-ngarang saya aja sih, saya yang bikin sendiri Cake Binar. Gitu deh teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah pemateri kita hari ini. Jadi, saya langsung kenalin aja ya. Pemateri kita hari ini ada Coach Wahyu Teguh. Kebetulan beliau ini adalah salah seorang konsultan bisnis di Incentric. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang pernah dengar konsultan bisnis Incentric itu udah familiar ya. Nah, beliau ini adalah seorang CRM ekosistem designer dan beliau sudah mendampingi puluhan bisnis dari berbagai bidang. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Ada macam-macam dari skincare, F&B seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Jadi hari ini kita akan langsung ke materi dulu, baru habis itu kenalan dengan pancake. Karena kan dari tadi juga kesebut ya pancake apa sih? Buat teman-teman yang masih baru, mungkin masih sangat awam awam gitu ya. Apa sih pancake? Tenang aja, ini bukan makanan. Tidak seperti dimsum. Aduh, lapar lagi. Baik, langsung aja tanpa berlama-lama. Silakan. Halo Mas Wahyu. Halo Mbak Anggi, Apa kabar nih gimana Mas Wahyu? kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, baik, baik. Ini sebenarnya dipanggilnya Mas Wahyu, Mas Teguh, Coach Wahyu, Coach Teguh apa nih? Ya, saya sebenarnya dua orang aslinya. Wah, siap. Boleh Wahyu, Teguh, Wahyu Teguh, Teguh Wahyu, boleh bebas. Ini saya name aja kali ya, biar nggak menimbulkan kebingungan di antara kita semua. Gitu. Boleh, boleh banget. Monggo. Gimana Oke. kabarnya Mbak Anggi? Kayaknya lagi pilek ya, lagi batuk ya. Iya, lagi bapil, Iya, di kantor juga banyak banget yang lagi terserang bapil. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Langsung ngetril. Silakan, Hmm. monggo Mas Wahyu kalau mau share screen. Oke, baik. Ini berarti langsung ya. Waktu saya berapa hari, Mbak Anggi? Waduh, bisa-bisa bapil saya merajalela kemana-mana ini. Oke, Maksimum 1 jam eh, ya Mas ya. maksimum 1 jam, baik. Maksimum ya. Maksimum. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi pagi. Terima kasih banyak Eh, antusiasmenya. Ada 40 orang kan ya. Insya Allah kita akan banyak diskusi karena saya lebih suka eh, diskusi. Tapi diskusi kalau nggak ada materi pembukanya rasanya kurang afdol gitu ya. Jadi kita akan ngobrol dulu tentang CRM dan bentar. Ini kayaknya saya salah share screen materi. ini kebanyakan ya. Ngajar Nah, ya. ini. Nah, jadi teman-teman, ini ya materinya terlalu ya, apa, lagunya terlalu banyak lagunya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah workshop series ya. Ada 4 series nantinya yang akan saya dan Mbak Anggi bahas. Dan ini adalah episode ketiga ya, episode ketiga. Episode pertama yang kemarin sudah sekitar bulan apa, Maret, Agustus ya? Atau lebih dari itu, saya lupa. Iya, Seri nanti pertama, seri teman-teman bisa kedua. cek. Ya, seri pertama, seri kedua sudah diupload di YouTube, nanti tinggal dicari aja. Ya, ini seri yang ketiga kita akan ngomongin tentang AI. Nah, mungkin saya akan flashback sedikit karena mungkin teman-teman yang seri pertama, kedua yang kemarin ketinggalan gitu ya. Saya akan coba merefresh ingatannya teman-teman atau mungkin yang belum join yang waktu itu biar bisa ngikutin, ya bisa keep up. Nah, kalau kita ngomongin CRM teman-teman, kita nggak bisa langsung loncat ke teknologi, kita nggak bisa langsung loncat ke AI, kita nggak bisa langsung loncat ke toolsnya gitu ya. Kita harus ngomongin yang fundamental terlebih dahulu. Ya, kita harus ngomongin CRM terlebih dahulu. Nah, di seri yang pertama, episode pertama gitu ya, di seri CRM ini, di episode pertama kita ngomongin tentang understanding your customer. Kita memahami, kita membahas bagaimana cara memahami customer, apa yang perlu digali, customer kita itu seperti apa, need-nya seperti apa, job to be done dari customer itu kayak gimana. Karena bagaimanapun juga, kalau kita ngomongin CRM,
fokus kita itu bukan transaksional ya, fokus kita relationship sesuai dengan namanya customer relationship management, bukan customer eksploitasi management atau customer transaksi management. Memang CRM itu nanti akan diukur dengan banyaknya repeat order. Memang CRM itu nanti akan diukur dengan banyaknya apa namanya retensi customer gitu ya. Berapa customer yang hilang dan stay itu kita hitung. Tapi basicnya adalah kita memfokuskan pada yang di tengah ya. CRM yang di tengah adalah R yaitu relationship. Nah, relationship ini dibangun dengan cara kita mengenali customer kita terlebih dahulu gitu. Kita mau hubungan dengan suami istri, guru dan anak, persahabatan, apapun itu relationshipnya kita harus kenal dulu dengan orang yang mau kita ajak relationshipan gitu ya. Kalau kita mau bangun relationship dengan customer ya tentu kita harus kenal dulu dengan customer. Nah, di seri yang kedua, seri lagi ya, episode yang kedua kita ngomongin database. Karena bagaimanapun juga kalau ngomongin database, ngomongin CRM, otaknya CRM itu ada di database-nya, otaknya CRM itu ada di database-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai membangun database atau mungkin kolam gitu ya, kolam data atau mungkin kolam customer yang masih di tahapan nama sama nomor WA aja atau mungkin ditambahkan dengan alamat, nomor nomor nama, nomor WA sama alamat, segera ditambahkan data-data yang lain. Kayak history transaksinya, interestnya customer, sentimennya customer, customer itu eh, pernah komplain apa aja, suka ngomongin apa aja, kondisi keluarganya mungkin pernah diceritakan, itu semua dicatat di database kita ya. Jadi bukan hanya sebatas save kontak, nggak hanya sebatas kontak di WA, tapi benar-benar database yang nantinya kita akan seret ke big data gitu ya untuk analisa customer dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kita hari ini akan ngomongin CRM teknologi automation gitu ya, terus kemudian sama AI. Dan juga nanti di seri yang berikutnya kita akan bahas tentang konten program untuk retensi customernya gitu ya. Jadi di sini saya akan membagi dua ya untuk CRM ini. Kuncinya ada dua. Yang pertama human interaction karena 100% saya yakin customernya Bapak Ibu semua, customernya teman-teman semua itu manusia semua. Ya nggak ada yang robot. Jadi kalau misalnya kita nanti ngomongin AI, yaitu hanya sifatnya untuk mensupport. Ya karena ini hubungan antara manusia, people to people, heart to heart, ya tetap kita membutuhkan human interaction. Nah, yang kedua, sisi yang sebelah kanan ya, yaitu bagian otaknya. Sistem integrationnya ini akan kita bahas sedikit lebih detail hari ini. Teknologinya apa, toolsnya apa, strateginya seperti apa yang dimanfaatkan dan seterusnya. Kita akan ngomongin di situ. Nah, ini yang kemarin yang sesi pertama ya. Jadi kata kuncinya adalah relationship over transaction. Fokus kita itu memberikan relationship ya, membangun relationship bukan transaksi. Mungkin saya akan lebih banyak cerita ya kalau di sesi diskusi ini ya. Di beberapa klien itu pernah cerita gitu ya, pernah punya beberapa customer itu yang sampai curhat ke timnya gitu ya. Datang ke kantor hanya untuk ngasih oleh-oleh dan seterusnya. Itu bukti kalau customer itu sudah jatuh cinta sama produk produk atau mungkin sama people-nya, bukan sama produknya, sama people-nya, sama brand-nya. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita mau jualan apapun, si customer itu mau nerima gitu ya. Saya pernah ngobrol sama teman saya, beliau seorang sales, eh, dan lebih banyak itu bantu si customer untuk melakukan apapun gitu. Ada customernya yang minta dieditin karena habis pulang dari jalan-jalan banyak video, terus kemudian teman saya ini kebetulan tim marketing, marketing dan sales ya, minta tolong, Mbak, bisa nggak dieditin videoku ini habis jalan sama anak-anak biar bagus? Oh iya Bu, siap, tak editin. 2 hari kemudian diserahin ke timnya gitu ya, udah jadi, terus kemudian dikirim ke ibu itu. Oh ibu itu happy banget, diupload ke story, diupload ke Instagram dan seterusnya. Nah terus kemudian waktu teman saya ini datang ke tokonya, kebetulan teman saya ini apa namanya distributor makanan kucing ya, makanan kucing. Waktu datang ke tokonya itu nawarin si timnya itu mau ngambil 3 sak atau berapa gitu ya, pokoknya jumlahnya kecil, 3 dus atau berapa gitu. Nah si ownernya si bu ini itu langsung negor si timnya. Nah kamu ngambil kok dikit banget, tambahin, malu-maluin aja gitu. Akhirnya ngambil 10 atau berapa gitu. Karena tadi ya kita sebagai manusia, sebagai human being itu punya tendensi untuk membalas kebaikan gitu. Jadi ketika kita pengen bangun relationship yang bagus dengan customer, banyak-banyak ngasih value gitu ya, banyak-banyak ngasih benefit ke customer.
entah itu yang kita janjikan, entah itu yang nggak kita janjikan, banyak-banyak ngasih benefit. Jadi kita fokusnya itu giving value ya untuk membangun relationship. Jadi kesannya itu nggak hanya sebatas jualan ya. Jualan ada momennya, ada waktunya. Kalau kemarin kita ngomongin tentang CRM ya, mindsetnya adalah mindset seorang petani. Kita nanam dulu, kita memupuk dulu, kita nyiramin dulu, baru nanti kita panen. Ya, kita building relationship dulu, giving value dulu, baru kita nanti transaksi atau repeat order. Itu kata kuncinya. Ya. Yang kedua, di seri yang di episode yang kedua kemarin, kita bahas tentang database. Ya, jadi ketika kita ngomongin database, ya namanya juga basis data gitu ya. Basis data bukan hanya sebatas informasi. Kalau kita ngomongin eh, customer, ya ada banyak data yang bisa kita ambil. Dari sisi demografi kita bisa dapat namanya, alamatnya, nomor telepon, alamat email, mungkin kerjanya di mana gitu ya, pendapatannya range-nya berapa, dia Gen Z, Gen X atau apa gitu ya, itu bisa kita dapatkan. Atau mungkin yang bisa kita dapatkan dari sisi behaviornya, dia belanja berapa kali, produk apa yang dibeli, terakhir beli kapan, itu semua harus dicatat di database kita. Nggak boleh ada yang kelewat ya. Kata kuncinya, if you want to find gold, dig deeper. Ini saya ambil dari eh, salah satu tokoh ya, marketing di US, saya lupa namanya. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang dalam, kita harus menggali lebih dalam. Sama, kalau kita mau mendapatkan data yang benar-benar bagus ya, atau mungkin bernilai dari sisi customer kita, kita harus banyak-banyak ngobrol, banyak menggali ke customer. Saya pernah ngobrol juga di klien ya. Jadi klien ini B2B, klien ini B2B, eh, mau menawarkan properti di salah satu perusahaan gitu. Propertinya sebenarnya bukan properti yang konvensional yang umum gitu ya, tapi properti masa depan alias pemakaman gitu. Nah, ini mau nembusi ke perusahaan tersebut, mau ke rumah sakit lah. Nah, ke rumah sakit itu protokolnya cukup cukup apa namanya cukup panjang, cukup habis dari satpam satu ke resepsionis, habis itu ke dokternya, habis itu baru ke mana ke direktur rumah sakitnya dan seterusnya. Agak panjang gitu. Nah, Eh, karena cukup lama nembusinnya, si klien ini ya, si klien-klien kami ini kita arahkan untuk nyari informasi lebih dalam lagi. Langsung loncat gitu ya, jangan terpaku sama birokrasi. Coba tanya langsung pimpinannya siapa? Oh, Bapak ini. Coba kali gali informasi, Bapak ini itu rumahnya di mana? Perumahannya di mana? Sukanya biasanya sholatnya di mana masjidnya? Coba deketin di situ. Ikut komunitas apa? Komunitasnya ikutin. Akhirnya bypass tuh ya, terus ketemu dokter ini sukanya ikut kajian ini, akhirnya langsung tuh ngikutin di kajian situ, kenalan di kajian ya, akhirnya bisa membypass itu gitu ya, membypass satpam, membypass resepsionis dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mendapatkan emas gitu ya, atau mungkin yang koneksi yang lebih deep, itu harus banyak-banyak bertanya ke customer ya, menggali datanya lebih dalam lagi, nggak hanya sebatas ya data-data yang sifatnya itu permukaan kayak nama, nomor WA dan mungkin alamat, tapi lebih dalam lagi. Ada customer juga yang waktu itu eh, apa namanya punya produk susu waktu itu ya, herbal, susu kambing dan seterusnya, punya database customer, terus saya minta coba customer-customer yang repeat ordernya cukup tinggi ditanyain sampai level pekerjaannya di mana, komunitas yang diikuti apa. Terus ditanyain tuh dapat beberapa puluh customer. Ada tuh salah satu ternyata kerja di Pertamina sebagai bukan direktur, manajer, sebagai manajer, satu manajer di Pertamina. Nah, itu setelah digali-gali, akhirnya bikin program tuh. Salah satu masjidnya itu disupport herbar-herbar di sana. Jadi ketika kita gali customer, bisa jadi customer itu menjadi entry point untuk kita masuk ke ceruk market yang belum kita pegang sebelumnya ya, atau mungkin yang di luar jangkauan iklan kita dan seterusnya. Jadi harus harus kita bisa-bisa pinter-pinter menggali informasi dari customer ya. Karena kita nggak tahu customer itu bisa menjadi atau mungkin membawa kita ke segmen market yang mana gitu ya, atau mungkin ke relasinya yang lebih dalam. Itu yang perlu kita gali lebih dalam di database kita, dan itu harus dicatat semuanya ya. Kadang-kadang kalau kita punya, oh kita tahu nih bapaknya kerja di sini, oh kita tahu nih ibu itu ikut komunitas ini, ikut komunitas pilates, ikut komunitas yoga, itu hanya sebatas knowledge aja di tim kita. Tapi beda ketika kita tuh dimasukin ke database, kita analisa gimana caranya nanti bisa masuk ke komunitasnya, itu akan jauh lebih berharga daripada hanya sebatas
potongan-potongan informasi dari customer aja gitu ya. Jadi harus buat teman-teman silakan mulai dijadwalkan banyak ngobrol sama customer, kalau perlu telepon, kalau perlu didatangi, bikin event kecil-kecilan gitu ya, gathering makan bareng, kita gali customer kita ya, biar barangkali itu yang bisa mendekatkan kita ke customer, sama customer mungkin bisa membawa kita, merekomendasikan kita ke mana ya, ke pintu rezeki yang mungkin kita nggak tahu ya. If you want to find gold, dig deeper ya, gali lebih dalam. Oke, itu untuk yang episode pertama dan episode kedua. Nah, episode yang ketiga kita akan ngomongin dari sisi teknologinya. Ya, oke, mungkin saya mau tanya dulu ke teman-teman, yang sudah pakai teknologi CRM ada berapa orang? Ada berapa banyak? Bilang saya. Yang sudah pakai Pancake atau mungkin aplikasi yang lain, silahkan. Ada berapa banyak? Pak Denny, baru aja. Baru Ada aja. lagi teman-teman yang lain di kolom chat? Atau masih pakai manual satu persatu di chatin? Saya, Pak Imam, Udah tiga. pakai. Saya tapi belum pakai Pancake. Oke, bisa trial nanti. Bang ya. Pak Imam pakai Pancake manual. Oke, saya suka yang manual-manual sebenarnya Mas Andi. Oke, berarti beberapa mungkin sebagian besar juga pernah nyoba ya, atau mungkin minimal eh, di demo, atau mungkin oh pakai Mautic. Ya dulu saya suka pakai Mautic juga. Saya pasang di apa namanya, di hosting saya, Mas Esan. Ya, jadi apapun bentuknya, apapun teknologinya, saya yakin mungkin teman-teman sudah pernah terpapar iklan ya. Salah satunya juga join ke Pancake, pasti juga pernah dengar untuk aplikasi CRM. Nah, ini risetnya teman-teman ya. Jadi dari Salesforce, dari IBM, dari HubSpot ya, eh, perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan aplikasi CRM itu meningkat dari sisi profit ya, itu sebanyak 20 sampai 30%. Ya, nggak hanya revenue-nya yang meningkat, nggak hanya omsetnya yang meningkat, tapi efisiensi dari timnya itu juga meningkat juga. Ya teman-teman sekarang bisa bayangin ya, dulu mungkin tim kita bekerja dari jam 8 sampai jam 6 sore, udah chat yang lama itu mungkin sorry, chat yang malam-malam itu kadang nggak kebalesin gitu ya. Ada customer chat mungkin jam 2 pagi, ada yang 9 malam, ada yang 11 malam, itu sering miss. Atau mungkin di teman-temannya perusahaan pakai sistem shift gitu ya, ada yang shift malam di CS dan seterusnya. Atau mungkin sistem komisi, orang tim CS-nya yang jawabin di malam hari ada komisi tertentu dan seterusnya. Tapi dengan menggunakan AI, nah sekarang itu ada timnya itu bisa standby 24/7 gitu ya. Tapi bukan manusia, AI agent. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu bukan pakai AI tapi pakai bot. Itu sistemnya if then. Kalau customer tanya ini, then jawabannya apa. Kalau customer tanya B, jawabannya C gitu ya. Dan itu template, sangat-sangat apa namanya, rigid gitu ya. Oh, perkataannya sama, atau mungkin pakai tombol, kalau diklik tombol yang ini keluarnya yang itu dan seterusnya, itu pakai bot. Tapi kalau sekarang 2024 akhir ya, itu mulai rame yang namanya agentic AI. Jadi AI ini bertindak sebagai manusia ya, seolah-olah menggantikan tim CS kita. Jawabannya bisa di custom, jawabannya bisa, tone-nya bisa disesuaikan. Oh, mau santai apa enggak. Jadi setiap kali berinteraksi itu hampir nggak ada bedanya sama human ya. Tapi saya punya satu pertanyaan yang menarik nih. Saya punya pertanyaan yang menarik. Tapi nanti aja deh, saya simpan di pertengahan nih. Intinya adalah CRM itu bisa membantu teman-teman untuk menaikkan revenue hingga 30% ya. Entah itu pakai AI atau enggak, yang penting adalah CRM tools. Kenapa? Karena customernya banyak. Kalau customernya teman-teman mungkin cuma 10, 20, 100, nggak usah teknologi CRM, nggak masalah gitu ya. Kita langsung aja kenal gitu. Oh, bapak ini yang sukanya beli ini. Oh, bapak itu udah lama nggak beli dari kita. Oh, ibu ini sukanya ngomongin anaknya yang sekolah di situ. Kita bisa tahu semua customer kita. Tapi kalau customer kita sudah 100, 200, 1000, 2000, ya 500.000, mau nggak mau kita harus pakai teknologi CRM gitu ya. Harus pakai database yang lebih proper, yang bisa dianalisa dan seterusnya. Ya, dan di situ kita bisa menggali tuh kapan kita ngasih penawaran, kapan kita untuk komunikasi. Kalau mau bikin event-event apa yang cocok, kita bisa gali dari database kita gitu ya. Harus mulai pakai aplikasi CRM. Ya chat satu persatu memang
efektif. Tapi kalau database kita banyak, ya mau nggak mau harus di broadcast. Tapi broadcastnya pun juga nggak boleh sembarangan, harus pakai strategi. Harus pakai yang, oh segmentasi customer ini di broadcast yang seperti ini. Oh segmentasi customer yang ini di broadcast seperti ini dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, intinya teman-teman, eh, ini sudah waktunya untuk pakai teknologi. Ya, tapi ada beberapa bisnis yang saya sarankan tetap pakai manual, ya terutama untuk yang high ticket, dalam tanda kutip high ticket, itu pendapatan atau mungkin CLV-nya cukup tinggi ya, di atas, mungkin di atas 5 juta, di atas 10 juta, itu saya sarankan tetap pakai people atau human agent. Ya, AI agentnya itu bisa disimpan untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin untuk lead management yang baru-baru dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ya, atau mungkin dari teman-teman yang ada bisnisnya seperti itu bisa tanyakan, kita diskusi nanti di belakang di sesi tanya jawab ya, bukan di belakang sini. Oke, baik teman-teman, lanjut ya. Nah, sebelum saya ngomongin teknologi, kalau kita ngomongin CRM, di bagian integrasinya, di bagian sistemnya, di bagian strateginya, ada tiga komponen yang harus kita perhatikan ya, atau mungkin kita tingkatkan. Yang pertama itu people, jelas ya. Tanpa people, tanpa interaksi human seperti tadi yang saya jelaskan, CRM itu akan kosong, nggak ada nyawanya, nggak ada rohnya. Jadi tetap harus ada orang yang memang standby untuk setiap saat langsung telepon misalnya. Atau mungkin memang chatting-chattingan aja, tapi memang orang bukan AI gitu. Tetap harus ada people-nya. Atau mungkin bahkan dari sisi back end-nya, ya harus people yang ngurusin strateginya, ngolah datanya, membersihkan datanya, analisa datanya. Tetap ada harus people di situ yang ngurusin CRM-nya. Di beberapa perusahaan biasanya ada keterbatasan ya, Mas, kita kesulitan untuk nyari orang CRM. Bisa nggak dilebur sama divisi-divisi yang sudah ada? Jawabannya bisa. Kalau di klien biasanya saya arahkan untuk divisi, biasanya tim sales atau tim marketing, saya ambil beberapa orang untuk nggarap CRM ini. Setelah tahu polanya, baru kita ada ngambil orang dedicated khusus untuk ngurusin di CRM-nya. Jadi tetap harus ada people yang memang bertanggung jawab di situ. Kenapa? Karena CRM ini cukup unik dan tidak bisa di apa namanya digabungkan ya, dalam sisi mindset ya. Dalam sisi mindset itu nggak bisa digabungkan. Misal gini, Mas, aku punya tim CS, bisa nggak itu dirangkap jadi tim CRM? Jawabannya bisa dan enggak gitu, tapi tetap harus ada polanya. Jawabannya bisa kalau kita punya SOP yang pas gitu ya. Kalau mereka pas ada komplain, oke kita jadi CS ya, atau mungkin ada tandanya jadi CS. Tapi ketika waktu senggang atau mungkin di waktu-waktu tertentu itu jadi CRM. Mas, bedanya apa? Kalau CS itu lebih banyak reaktif ya. Customer tanya apa, customer minta bantuan apa, itu langsung responnya cepat. Ya nggak boleh ada slow respon di situ, respon time-nya harus cepat dan seterusnya. Itu tim CS. Tim CRM beda, harus proaktif. Customer belum tanya, harus kita yang duluan tanya gitu. Produk baru nyampe, tim CRM harus follow up. Pak, produknya sudah diterima atau Pak, produknya sudah diterima atau belum? Pak, ini saya kirimkan ya untuk cara penggunaan produknya. 5 hari kemudian tim CRM follow up lagi. Pak, produknya sudah habis atau belum? Gimana pendapatnya? Apakah ada kekurangan atau seperti apa gitu? Itu bedanya tim CS sama tim CRM. Ya, CS standby untuk nanggepin eh, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau mungkin pertanyaan pembelian. Tim CRM follow up yang sifatnya proaktif, ya yang tanya duluan dan seterusnya. Bisa nggak digabung sama tim sales sama atau tim CRM? Jawabannya bisa iya, bisa enggak gitu ya. Nah, ini yang bertabrakan itu mindsetnya. Tim sales biasanya mindsetnya mindset hunter. Kalau ada database yang nganggur itu buru-buru di follow up gitu ya. Hari ini mungkin ditawarin apa, 3 hari kemudian ditawarin apa lagi, minggu depan tawarin apa lagi. Itu tim CS, tim hunter banget gitu. Apakah itu salah? Enggak. Karena memang playstyle-nya seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin CRM, itu lebih fokus ke tadi merawat dulu, building relationship dulu, gali kebutuhan dulu, baru kemudian ketika momennya pas, itu kita menawarkan sesuatu. Ya itu dari sisi people-nya. Memang harus ada orang yang dedicated di situ. Fokus di CRM-nya, fokus di relationship-nya, fokus di data gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya proses. Nah, di sini saya akan tekankan di sisi workflow CRM. Jadi kalau kita ngomongin CRM itu kita perlu bikin workflow-nya, alur kerjanya. Ya, ini ada ada apa namanya ya? Ada rumusnya sebenarnya. Nanti mungkin di kesempatan yang berikutnya ketika kita bahas konten dan program akan saya bahas lebih detail. Jadi kita perlu flow atau konten yang
berkesinambungan gitu ya. Contoh misalnya di ada suatu bengkel gitu ya, ada bengkel motor ya. Ini Mas Reza SPS motor tuh bengkel atau apa ya? Kalau udah tahu. Bengkel ya. Contoh misalnya kita ngomongin bengkel gitu ya. Ada orang yang datang ke bengkel kita di hari pertama, katakanlah hari Senin ya. Hari Senin masuk ke bengkel. Nah, CRM-nya itu jalan H+1, berarti hari Selasa itu tanyain, Pak, gimana untuk kendaraannya? Ada yang masih berebet-berebet kah? Misalnya tanyain itu ya. Terus kemudian hari ketiga kita tanyain lagi, Pak, barangkali mungkin mau dicek juga yang bagian ininya. Kita ada khusus buat Bapak, bla bla bla. Hari +3, H+7 mungkin kita nggak jualan dulu ya. Jadi interaksi pertama tadi itu H+1 memastikan kendaraannya oke. H+3 kita nawarin cek yang lain ya. Kan habis dipakai gitu ya. H+3 minggu depan mungkin kita nggak nawarin dulu, tapi kita ngasih tips. Pak, gini caranya biar ngerawat motor biar tarikannya tetap enteng gitu misalnya. Kita kirimin video dari TikTok ya, potongan atau mungkin ebook kita kirimkan. H+2 minggu kita mungkin nggak jualan dulu gitu ya, karena kita ngelihat polanya nggak mungkin orang 2 minggu sekali servis gitu misalnya. H+14 atau sampai H+21 kita tips lagi nih ngomongin tentang mungkin cara nyuci motor yang efektif atau mungkin rekomendasi tempat cuci motor di sekitar bengkel gitu ya, ada di sini 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 gitu misalnya. Itu H+14 sama H+21. Nah, baru H+30 kita ingetin untuk servis rutin, servis berkala. Pak, kilometernya sudah berapa nih? Motornya ada yang mungkin gasnya kurang kuat atau seperti apa? Kita bisa tanyakan. Ya, jadi kita bisa ngelihat polanya gitu ya. Yang pertama menanyakan produk, yang kedua menawarkan upselling service, yang ketiga, keempat itu bukan nawarin ya, tapi memberikan benefit, memberikan value, baru nanti kita ingetin untuk servis motor dan kita ajak kembali ke tempat kita. Nah, itu prosesnya ya, itu workflow-nya. Silakan teman-teman mungkin di bisnisnya bikin. Oh, kalau habis beli produk buku, diminta reviewnya, dikasih tipsnya, terus kemudian diarahkan untuk beli buku yang lain yang mungkin topiknya mirip-mirip gitu ya. Oh, kalau misalnya kelas, dipastikan si klien atau mungkin si anak didik ini paham betul ya apa namanya materi di kelasnya. Seminggu, H+2 minggu itu diadakan kuis-kuis singkat. Terus kemudian H+30 itu terus di follow up untuk masuk ke kelas yang lain. Itu proses ya. Workflow-nya kita desainkan. Nah, baru kemudian kita ngomongin tentang teknologinya untuk mensupport ini gitu ya. Karena customer kita banyak, kalau kita bikin workflow yang rigid seperti itu tuh pasti ada yang kelewat. Ada customer ini yang, oh ini kemarin nggak di follow up nih. Oh ini customer ini kemarin lupa nggak ditelepon gitu. Nah dengan bantuan teknologi, yang miss-miss tadi itu bisa ketolong gitu ya. Oh misalnya, oh ini waktunya Bapak ini untuk di reminder, untuk service. Itu di teknologinya bisa di setting reminder. Oh Bapak ini servisnya ini gitu ya. Oh Bapak ini pembeliannya ini, motornya ini, itu bisa dimasukkan juga ke teknologi. Kita simpan di database-nya. Jadi sifatnya teknologi di sini itu untuk memperlancar proses, ya, mensemutkan proses, memastikan tidak ada yang miss atau terlewat. Nah, juga mensupport people-nya. Karena tadi kita si people itu harus berhadapan langsung, si people nanti harus eh, apa bahasanya menganalisa behavior customer. Nah, si teknologi itu mensupport itu gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin teknologi, jangan ngelihat fiturnya terlebih dahulu, jangan ngelihat oh brand A bisa ini nih, brand B bisa itu tuh gitu ya. Jangan ngelihat itu dulu, tapi kita ngelihat dulu kebutuhan kita. Oh, kita butuh flow-nya yang seperti ini. Oh, people kita butuhnya ini. Baru nyari teknologinya gitu ya. Oh, people kita butuh reminder. Oh, butuh yang bisa otomatis follow up. Oh ya, butuh yang bisa bikin workflow dan seterusnya. Baru kita nyari teknologinya yang sesuai sama kebutuhan kita. Ya, jadi itu tips nyari teknologi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebelum bahas teknologi. Tiga ini perlu kita kuatkan gitu ya teman-teman ya untuk integrasinya. Nah, kalau kita ngomongin CRM tools ya, eh, teknologi CRM ini sebenarnya berkembang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu ya. Nggak harus kita paksakan untuk langsung pakai AI, nggak harus kita paksakan untuk langsung pakai bot dan seterusnya. Nggak harus teman-teman ya. Kita ngelihat skala bisnis kita ngelihat jumlah database customer aktif kita ngelihat kapabilitas dari tim kita. Tadi seperti yang saya bilang, kalau mungkin kita bisnisnya niche banget ya,
customer kita nggak banyak tapi valuasi apa namanya valuasi eh, pembelian penjualannya itu tinggi, ya teknologi itu hanya mensupport ya. Tapi kita lebih fokus ke people-nya, nggak usah teknologi yang canggih-canggih, people kita kita arahkan, kamu ingat, tolong diinget-inget ya, ini bapak ini karakternya gini gini gini, suka ngobrolnya ini. Mungkin setiap 2 bulan sekali kamu ajak ngobrol, ajak ngopi gitu ya, kita visit langsung ke tempatnya. Dan data itu nggak harus disimpan gitu, cukup diingat-ingat aja cukup gitu ya, diingat-ingat sama ownernya. Tapi kalau mungkin nanti timnya sudah 4, 5, 6 ya tetap mau nggak mau harus diteknologikan. Jadi teknologi yang paling sederhana itu pakai memori kita sendiri, ya diingat-ingat sendiri. Itu yang tools CRM yang paling ampuh ya. Kita ngobrol sama people, oh orangnya suka ngomongin Dracin nih. Ya udah sekali-sekali mungkin kita ngomongin Pak, CEO yang nyamar jadi pemulung sudah ketemu belum sama anaknya gitu mungkin misalnya. Karena kita tahu si customer ini suka Dracin gitu misalnya. Ya kita bisa pakai apa namanya knowledge yang kita tahu. Nah, kalau customer kita sudah mulai banyak, kita perlu mencatat. Beberapa perusahaan tradisional atau mungkin brand tradisional itu nyatat gitu ya. Oh, customer ini itu pernah kontak kita tanggal sekian di buku tulis. Saya pernah waktu itu ke suatu perusahaan. Nah, perusahaannya cukup konvensional karena bergeraknya di B2B untuk penyedia kompresor gede-gede gitu lah. Hitachi atau apa gitu kompresornya gede-gede. Nah, semua interaksinya sama customer itu masih dicatat di manual, di book gitu ya. Nah, tapi waktu kami masuk, di Insight masuk, itu mulai perlahan untuk digeser ke digitalisasi. Itu benar-benar dicatat gitu. Oh, tanggal berapa teknisinya datang, datangnya terus kemudian ketemu sama siapa, ketemu sama bapak ini, permasalahannya apa, itu dicatat semua. By text gitu ya. Itu karena mungkin perusahaan tersebut menyadur budaya Jepang yang semuanya serba tulis ya. Itu mungkin keputusan bisnisnya gitu ya. Semuanya dicatat. Nah, terus kemudian kita geser lagi ya. Setelah kita nyatet di buku tulis, kita masuk ke era mobile. Nah, di sini mungkin teman-teman yang paling umum dikerjakan setiap kali kita ketemu sama orang, ketika interaksi sama klien itu pasti save kontak gitu ya. Ini eh, satu level lebih tinggi dibandingkan dengan nyatet atau nulis ya. Kita mulai save kontak atau mungkin follow-followan di Instagram atau mungkin temenan di Facebook dan seterusnya. Ya kita memanfaatkan media sosial sama kontak yang ada di HP untuk berhubungan sama customer kita. Cara kita mulai ningkat. Ada customer upload story kita balesin, customer posting apa di Facebook kita berikan reaction dan seterusnya. Yaitu bentuk CRM juga. Terus kemudian naik lagi ke kita memanfaatkan database yang lebih detail. Ya mungkin di pertemuan yang sebelumnya silahkan dicek di YouTube, bisa digali-gali lagi ya isinya apa sih kalau ngomongin tentang database customer. Ya salah satunya di situ ada customer behaviornya, customer demografinya, itu kita simpan semua di database. Yaitu ketika customer kita mungkin jumlahnya sudah masuk ke angka ribuan gitu ya, 5.000, 10.000, 100.000, mau nggak mau jangan sampai kita hanya nyimpennya di data di HP aja gitu ya, karena kita nggak tahu tiba-tiba HP-nya mungkin nge-lag, tiba-tiba mungkin error nggak bisa dibuka, semua chatnya hilang, sedangkan database kita itu hanya sebatas nama sama nomor WA. Ya gimana mau follow up, kita nggak punya data apapun. Tapi beda dengan ketika kita sudah punya database. Oh, namanya siapa, nomor HP-nya berapa, terakhir ngomongin apa, produk yang dibeli apa, kita simpen ke server kita, itu jauh lebih aman gitu ya. Kalau HP-nya rusak, kita masih punya datanya. Harus disimpan database. Nah, sekarang 2025 akhir, apalagi nanti 2006, 2007, kita harus mulai pakai AI. Kalau enggak, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya, sebenarnya nggak masalah juga. Sebenarnya nggak masalah juga. Tapi kalau saya sarankan, mulai menggunakan teknologi AI ya untuk mempercepat, untuk mengkatalis prosesnya teman-teman. Saya yakin mungkin kalau di sini ada business owner itu udah tajam banget ya. Oh, kalau mungkin di awal-awal tahun persiapan untuk Ramadan, oh nanti Ramadan belinya ini. Oh, yang perlu di follow up dulu ibunya yang itu. Oh, bapak yang ini perlu dikontak lagi dan seterusnya. Saya yakin teman-teman business owner itu udah tajam banget. Tapi ketika kita mungkin mendelegasikan ke tim gitu yang mungkin knowledge-nya dan sisi pengalamannya juga belum belum sebanyak business owner-nya, itu bisa menggunakan AI untuk mempercepat analisa datanya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa bisa lebih cepat ya dari sisi untuk implementasi CRM-nya. Itu
sekilas tentang evolusi evolusi tools CRM ya, yang awalnya mungkin menggunakan memori kita, tapi sayangnya memori kita terbatas, mau nggak mau harus pakai tools ya. Tapi tools pun kalau misalnya analog nanti ya catatan itu nggak bisa di search, nggak bisa dianalisa lebih dalam. Kita geser ke mobile, kita geser ke sosial media, itu pun masih terlalu simple ya. Kalau customer kita mungkin nggak begitu banyak nggak masalah, tapi kalau customer kita udah mendekati angka ribuan, ratusan ribu, mau nggak mau harus punya eh, bahasa saya adalah CDB, Customer Data Platform, dan dikombinasikan dengan AI untuk analisanya. Nah, ini kalau ngomongin CRM teknologi ya, ini yang bare minimum yang mungkin teman-teman bisa gali. Fitur-fitur yang lain itu bonus, tapi minimal itu harus punya ini. Yang pertama itu customer profiling. Ya, kita harus bisa nyimpen database customer kita itu custom sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Contoh misalnya, kalau di Baanggi, ya, di Pancake mungkin akan butuh misalnya Mas Wahyu kerjanya di Incentric sebagai apa gitu ya. Terus kemudian kebutuhannya apa, itu disimpan di database-nya. Tapi apakah database itu bisa diimplementasikan ke Mas Reza misalnya? Ya, belum tentu gitu ya. Ini kerja di mana, kebutuhannya apa, mungkin isinya akan berbeda gitu. Atau mungkin dibalik ya. Di Mas Reza database-nya ada motornya mereknya apa, keluaran tahun berapa, mungkin sampai ini konsumsinya bahan bakarnya pakai apa, database-nya lengkap. Tapi apakah bisa diimplementasikan di Banggi yang pancake? Jelas enggak gitu ya. Mau pakai motor, mau pakai mobil, mau pakai helikopter itu nggak masalah. Yang penting pakai teknologinya, kebutuhannya CRM-nya untuk pancake gitu. Jadi untuk customer profiling itu pastikan di teknologi CRM-nya itu bisa di custom gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Jadi nggak hanya sebatas di nomor WA aja, nggak hanya sebatas di nama, nggak hanya sebatas di alamat, tapi kebutuhan yang lain apa yang bisa kita gali di situ. Kalau mungkin teman-teman ada yang bisnisnya umroh atau mungkin travel, kita gali ya umrohnya rata-rata setahun berapa kali, terakhir umroh itu berangkat sama siapa, mungkin organisasi keislamannya apa bisa dimasukkan. Kalau mungkin teman-teman bisnisnya ada di bidang pendidikan, mungkin bimbel anak gitu ya. Ya, anaknya mungkin namanya siapa, nama orang tuanya siapa, gaya belajar si anak seperti apa, mata mata pelajaran si anak kesukaannya apa. Itu tentu akan perlu kustomisasi database ya, ya untuk ketika kita nyimpan database dari bisnis kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan aplikasi teknologi CRM ini bisa melakukan tagging ya, tagging. Ini untuk menandakan, biasanya digunakan untuk customer pipelining. Oh, customer ini baru masuk, statusnya masih cold, masih perlu diedukasi lagi tentang product knowledge-nya. Oh, customer ini udah mulai tanya-tanya, berarti taggingnya dia di warm. Berarti kita harus mulai aktif ya untuk menanyakan kebutuhan sisi customernya. Oh, customer itu sudah minat banget nih, tinggal transfer doang, itu statusnya jadi hot. Oh, customer sudah melakukan pembelian nih, berarti labelnya jadi customer. Oh, customer ini sudah melakukan pembelian repeat order 2 kali, 3 kali, labelnya ganti lagi. Beliau repeat order. Oh, customer ini pembeliannya sudah mencapai 10 juta, 20 juta, taggingnya nambah lagi, berarti VIP customer dan seterusnya. Jadi tagging ini digunakan untuk mempercepat teman-teman menganalisa database-nya teman-teman gitu ya. Oh, customer ini taggingnya ada di Kota Malang. Oh, customer ini taggingnya eh, bawel gitu misalnya. Jadi ketika tim kita ngelihat, oh customer ini kok taggingnya bawel ya, berarti kalau kita ngobrol harus hati-hati dan seterusnya. Ya ada customer taggingnya, itu yang standar. Yang ketiga yang perlu eh, dimiliki dari CRM teknologi itu yaitu notification reminder. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memastikan kita keep in touch terus dengan customer. Nggak ada customer yang wah, Mas, ini terakhir kali dikontak itu 6 bulan yang lalu atau mungkin tahun kemarin. Sekarang gimana kabarnya? Nggak tahu, Mas, nggak ada kabar sama sekali. Jangan sampai ada yang seperti itu ya. Saya pernah ke satu klien eh, klinik ya, klinik. Terus kemudian mereka punya lab, lebih fokusnya itu kerjasama sama perusahaan-perusahaan. Bikin apa namanya jadwal cek lab tahunan, 6 bulan sekali, seperti itu ya kerjasama bentuk kerjasama seperti itu. Saya ngobrol sama salah satu tim CRM-nya, Mas, ini eh, di semua perusahaan ini dipastiin terkoneksi terus nggak? Iya Mas, kita hubungi terus rutin. Oke, yang customer yang ini itu kapan terakhir cek kesehatan? Itu kayaknya setahun kemarin Mas. Wih, tahun kemarin lama banget Mas. Kapan terakhir dihubungi, diajak ngobrol atau mungkin kita visit ke sana? Waduh Mas, kayaknya lupa saya. Berarti kan nggak pernah gitu ya. Nah, nah ini Mas, ini harus ditandai nih. Ini harus pokoknya
gimana gimana caranya ya nanti di Excelnya itu ditandain kapan terakhir visit. Kalau misalnya 3 bulan nggak visit, itu warnanya berubah jadi merah. Jadi nanti kita fokus kalau misalnya di database ada row-nya yang merah ya, today dikurangi hari visit terakhir lebih dari 180 hari, sorry kepanjangan 90 hari, itu tandanya merah, itu harus segera di visit dan seterusnya. Jadi kita punya alarm gitu, customer-customer mana eh, yang harus apa namanya kita hubungi lagi. Atau mungkin di teman-teman kalau misalnya di umroh gitu misalnya ya. Ya, sebentar. Ada sedikit. Hmm, Oke, oke udah terlihat lagi ya. Tadi ada telepon masuk. Oke, atau mungkin kayak misalnya tadi lanjut ke teman-teman yang bisnisnya umroh sama travel. Kita tahu nih customer ini eh, berangkat umrohnya itu rutin sama keluarga setahun sekali gitu. Ya kita remindernya pasang remindernya di H+8 bulan setelah kepulangan gitu ya. Bukan tiap bulan kita kasih atau mungkin kita kasih promo terus gitu. Misalnya pulang bulan Februari, bulan Maret udah dikirimin promo plus Turki plus mana, bulan April dikirimin lagi promo lagi, bulan berikutnya kirimin promo lagi ya, orang lama-lama akan bete capek gitu ya, nomor kita akan diblokir. Tapi kalau kita bisa dengan pas nawarin sesuai dengan pola pembeliannya, itu akan lebih cantik gitu ya, akan lebih lebih enak mainnya ya. Selain itu kayak tadi kita menghindari orang-orang yang sudah lama nggak dikontak, itu dibiarin ya. Yang lebih 3 bulan sebisa mungkin kita kontak, yang lebih 6 bulan kita kasih program apa dan seterusnya, ada remindernya ya. Itu fungsi teknologi CRM yang basic. Nanti fitur yang lain itu bisa menyesuaikan ya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, geser lagi ya, baru kita ngomongin AI nih. Kita perlu nggak sih pakai AI? Perlu nggak teman-teman, kalau menurut teman-teman? Tadi sih saya sudah jawab perlu ya. Kalau dari sisi teman-teman, kira-kira perlu nggak? Boleh jawab di kolom komentar. Perlu banget, Neng Sri. Perlu. Perlu kalau customer ribuan atau lebih. Harus. Kavian, perlu dong Mas Andi. Mas Denny perlu sesuai tempat dan kebutuhan. Oke, oke, baik. Oke, sekarang pertanyaannya saya balik ya. Pertanyaannya saya balik. Kalau teman-teman di sisi customer, mau nggak ngobrol sama AI kalau mau beli produk? Ayo, jawab di kolom komentar. Nggak mau, mau. Mas Denny nggak mau. Neng Sri masih mau. Citra, Mbak Citra masih mau. Tergantung aja jawabnya masuk akal apa enggak. Dari mana kita bisa tahu kalau jawabannya masuk akal? Nggak mau Mbak Ica. Template Kak. Oke. Bervariasi ya. Ini mixed feeling ya. Ah, kayaknya aku nggak suka tapi lucu gitu. Mau kalau menarik. Mau selama fast respon. Oke, baik. Nah, ini menarik teman-teman ya. Saya juga menanyakan hal yang sama di beberapa kelas dan rata-rata jawabnya nyampur memang ya. Ada yang, iya mas nggak apa-apa kalau itu memang mempercepat. Iya mas nggak apa-apa kalau itu yang penting saya bisa dapat jawabannya dengan detail dan seterusnya. Ada yang bilang, mas nggak mau. Mas, aku males. Mas, aku udah ngobrol banyak ternyata dia AI. Akhirnya nggak jadi beli, bad mood dan seterusnya. Nah, kalau kalau saya balik lagi ke sisi business owner ya, untuk produk-produk yang sifatnya itu butuh konsultasi, sifatnya itu butuh eh, apa namanya, eh, butuh tanya-tanya lebih dalam, walaupun AI sudah dibekali sama product knowledge dan value knowledge dari produk kita, itu sentuhan humanis itu nggak bisa digantiin gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan simple atau mungkin humor yang disisipkan itu kadang nggak bisa diwakili sama AI ya. Jadi jawabannya perlu apa enggak? Jawabannya tadi Kang Mas Denny ya, jawabannya perlu tapi sesuai dengan tempatnya. Nah, kapan kita pakai AI, kapan kita nggak pakai? Nggak pakai AI ketika customer itu sudah mulai intens tanya-tanya atau mungkin lebih
nggak hanya sebatas nanya produk ya, nanya permasalahannya, nah minta solusi, minta saran, itu saya sarankan langsung switch ke human agent, nggak pakai AI agent lagi. Nah sekarang itu kalau saya ngelihat banyak banget aplikasi agentic AI ya. Kemarin itu saya dapat iklan di Instagram ya, di Facebook juga. Sehari itu bisa 2 sampai 3 brand yang berbeda. Ya saya nggak bisa nyebutin brandnya di sini ya. Dan Pancake juga punya untuk AI agentnya dan juga bot cake ya untuk robotnya. Dan itu penting banget nah ini, ketika kita butuh tim yang menggantikan human yang bisa standby 24/7. Ya, kayak tadi mungkin saya singgung sedikit, di jam 2 pagi mungkin, jam 5 subuh mungkin, jam 11 malam mungkin, ada orang yang tanya, feels-nya akan berbeda ketika eh, mohon maaf kami sedang di luar jam operasional, nanti kami akan jawab di jam 8 gitu misalnya. Ya customer akan tanya ke tempat lain karena customer itu nggak mungkin tanya ke cuma satu tempat aja. Ya pasti akan tanya ke banyak tempat. Tapi ketika ada agent AI atau mungkin tim kita yang kita siapkan 24/7 ya, yang langsung jawabin, oh iya Kak, apa boleh disampaikan kebutuhannya seperti apa gitu ya di waktu yang sama. Ya, itu orang akan ngobrol di situ. Terus kemudian tadi ada yang bilang mau selama itu fast respon. Ya, di tahun sekarang itu fast respon itu salah satu apa ya faktor penentu kita beli di sana apa enggak. Telat jawabin semenit 2 menit udah basi, udah deh. Bahasanya basi, orang akan pindah ke tempat lain. Jadi kita perlu tim yang atau mungkin AI yang memang itu mensupport untuk fast respon. Terus kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya repetitif, berulang. Lokasinya di mana, produknya apa, terus kemudian mungkin lokasinya di mana, buka jam berapa, itu pertanyaan-pertanyaan yang berulang yang bisa digantikan oleh AI. Nah, sebisa mungkin kalau saya sarankan ini diimplementasikan sama Telkomsel ya. Jadi kalau dulu kan ada Veronica gitu ya. Veronica itu kalau dulu bot bahasanya bukan belum sampai AI, kalau mungkin sekarang udah pakai AI, itu ya dia bertindak memang mengakui kalau dia itu bot ya atau mungkin mengakui kalau dia itu AI. Jadi kita fair gitu ya. Eh, bertanyanya pun juga seperlunya gitu yang sesuai dengan knowledge-nya si AI. Itu akan satu nggak memecah ekspektasinya customer ya. Mungkin ekspektasinya berhadapan sama atau mungkin ngobrol sama orang ternyata AI akhirnya kayak tadi. Oh, ternyata cuma AI. Walaupun mungkin jawabannya sama dengan eh, human agent, jawaban AI-nya sama, feels-nya akan berbeda. Terus yang kedua, oh kalau misalnya bisa dikenalkan dulu kalau dia itu AI, customer juga nanti akan oke nanti untuk yang kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih dalam nanti saya simpan dulu untuk ketika sudah ketemu sama human agentnya dan seterusnya. Orang punya apa ya, punya flow interaksi yang berbeda gitu ya daripada terus-terusan dilayani AI, ya takutnya nanti akan sedikit halu ya. Seberapa detail pun knowledge yang kita berikan ke AI pasti ada potensi halu di situ ya. Saya pernah waktu itu di klien dikasih produk knowledge ya, harganya sekian, produknya ini, kalau mungkin ini kebetulan produknya skincare, kalau flek hitam itu produknya pakai ini, harganya sekian. Oh kalau produk apa namanya keluarnya jerawat ini produknya ini dan seterusnya. Nah suatu waktu si AI ini dapat customer yang curhat punya masalah flek hitam. Saya ingat banget punya masalah flek hitam. Si AI-nya itu menyarankan pakai serum. Bisa Kak diobati dalam waktu bisa hilang kurang dari 20 hari pakai serum ini gitu. Nah, sedangkan serum ini itu nggak dijual di toko itu. Nah, itu gimana jelasinnya ke customer. Terus kemarin itu juga kejadian juga di salah satu klien. Si AI-nya ini itu mengeluarkan promo yang promonya itu nggak ada. Jadi si apa namanya si customernya tanya, Kak ada promo nggak? Si AI-nya jawab, ada Kak promonya ini nih. Nah terus ketika promo itu nggak bisa dipakai, apa yang harus kita sampaikan ke klien gitu ya, ke customer kita? Ya akhirnya harus kita minta maaf kalau tanya tadi yang jawab AI dan seterusnya. Itu akan menjadi pengalaman yang nggak menyenangkan ya. Jadi kalau saran saya ketika memang itu AI ya kita mengakui kalau itu AI, dan ketika di switch ke human agent ya kita baru bilang ya, ini dengan saya mungkin dengan Wahyu, nah, terima kasih sudah menghubungi kami apa untuk melanjutkan pertanyaan eh, tadi ini ya Kak, kita konfirmasi lagi dan seterusnya ya. Itu AI sebagai frontline agent. Positifnya banyak banget, fast respon, nggak perlu dibayar tinggi,
cepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang repetitif, tapi itu kita perlu hati-hati membatasi untuk peran dari frontline atau mungkin AI agentnya ya, untuk membatasi jangan sampai mengambil keputusan yang itu di luar dari product knowledge yang sudah kita berikan. Nah, terus kemudian AI sebagai CRM agent. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ngulik ya, kayak tadi mungkin dari Mas Reza saya sedikit ngasih contoh workflow-nya. Oh, kalau H+1 itu dikirimin ini, H+3 dikirimin itu, oh H+7, H+4 dikirimin tips atau mungkin ebook seputar perawatan motor, nanti H+30 di reminder untuk balik lagi. Nah, itu bisa diotomatisasi dengan AI gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar N8N, N8N atau mungkin eh, Rewrite ya, atau mungkin sekarang Google juga mengeluarkan namanya Opal. Itu agentic AI, semua workflow yang teman-teman bikin itu semua sekarang sudah diotomatisasi. Nah, saran saya itu tetap dipakai untuk otomatisasi H+1, H+3, H+7, 14, H+30. Baru kemudian ketika ada respon dari customer itu human agentnya yang masuk. Jadi nggak si AI ini hanya memastikan buka pintunya aja gitu ya, atau mungkin ngetok pintunya. Tapi ketika pintu sudah dibuka, human agentnya yang bertindak, yang apa namanya melanjutkan. Terus kemudian yang kedua, cara Agent menggunakan AI itu bisa schedule follow up juga ya. Kayak tadi mungkin udah waktunya perawatan apa namanya perawatan motor lagi nih ya, ditentukan H+30. Nah itu AI-nya bisa turun atau mungkin botnya bisa turun biar nggak kelewat untuk remindernya. Atau mungkin kalau mungkin teman-teman bisnis yang lain mungkin herbal gitu ya, waktu waktu habisnya atau mungkin waktu konsumsinya 2 minggu, berarti H+14 nanti otomatis follow up dan seterusnya. Itu bisa di AI kan. Tapi sekali lagi kalau saran saya saran saya AI ini bertugas untuk yang bagian ngetok pintunya gitu ya, otomatis ngirim pertama, nanti ketika direspon itu human agentnya yang bertindak gitu ya. Jadi kita menyamarkan ya antara nggak perlu ngaku AI, kalau di sini nggak apa-apa ya. Yang penting pesannya kekirim, tapi ketika direspon itu langsung human agentnya yang memfollow up seperti itu. Nah, ini ketika AI digunakan untuk frontliner atau bertindak di depan. Nah, saya pribadi itu lebih suka AI saya jadikan di bagian back end, di bagian di belakang atau co-pilotnya. Gunanya untuk apa aja? Untuk analisa data customer utamanya. Ya, yang pertama itu sentiment analysis, ya, yang kedua data driven personalization, yang ketiga predictive analysis. Nah, ini intinya adalah teman-teman yang penting punya database lengkap terlebih dahulu. Ini nggak bisa jalan kalau database teman-teman nggak lengkap. Misalnya, cuman punya nama sama nomor WA. Kita minta si AI-nya menganalisa. Ya analisanya seperti apa, cuman nomor WA doang gitu ya. Jadi teman-teman siapin dulu database yang detail, baru kemudian kita manfaatkan AI untuk analisa data customernya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini bagian terakhirnya nanti sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, yang pertama itu sentiment analysis. Sentiment analysis itu mengamati eh, emosi dari customer ya. Kita nggak bisa menutup fakta bahwa beberapa orang itu tone deaf, ngetiknya apa dengan ada emosi gitu ya misalnya ya. Oh, tapi kita dari mungkin tim kita atau mungkin orang yang baca itu biasa aja gitu. Oh, ya seperti seperti ini gitu. Ada orang yang jawabnya singkat-singkat, orang tapi tim kita ngerasa oh ya memang jawabnya singkat-singkat orangnya. Padahal nggak, orangnya lagi kesel gitu misalnya, atau mungkin di caps lock semua. Tim kita oh mungkin kepencet dan seterusnya. Jadi ada beberapa orang, ada beberapa tim itu memang yang tone deaf gitu ya, tidak bisa mengenali emosinya si customer. Ya, jadi walaupun sebenarnya bentuknya hanya teks bukan suara, itu beberapa orang yang mungkin sensitif itu bisa kerasa gitu ya. Oh, ini orang ini lagi marah, orang ini lagi bete, oh, orang ini lagi happy dan seterusnya. Nah, salah satu fungsi AI itu bisa melakukan sentiment analysis atau orang ini lagi positif atau negatif gitu ya, lagi bete apa enggak. Ini saya minjem dari Mbak Anggi ya. Tadi saya minta Mbak Anggi boleh dong di screenshotin yang di bagian pancake gitu ya. Karena saya waktu itu ngelihat ada icon di atas chat ya. Ada ikonnya. Jadi ketika orang eh, apa namanya kesel gitu, itu ikonnya akan berubah jadi kesel gitu. Nah ini orangnya lagi happy. Pelanggan menunjukkan minat dan kesediaan untuk mendaftar webinar dengan respons positif ya. Hanya dengan ngamatin apa namanya struktur bahasanya gitu. Nah itu bisa banget digunakan untuk
ketika tim kita banyak dan ya terus kemudian chat itu dihandle berapa orang. Misalnya CSA handle customer ini gitu ya, habis ngechat ini gitu. Terus kemudian shiftnya ganti nih, ganti ke eh, CSB. Nah CSB ini bisa langsung lanjutkan komunikasinya, tinggal ngeliat taggingnya Aba, terus kemudian respon customer dia lagi happy atau mungkin lagi komplain atau mungkin lagi apa kita bisa ngelihat itu dengan cepat gitu ya. Jadi kita bisa melakukan respon yang sesuai. Ya, itu sentimen analisis. Back end kerjanya di belakang. Si AI ini nggak langsung turun untuk handle customer, tapi bantu tim CS untuk oh ini loh customermu lagi gini loh, customermu ini lagi happy loh. Coba deh kalau lagi happy itu biasanya rasionalnya nggak kepake. Coba tawarin ini misalnya gitu ya. Kita bisa masuk dan seterusnya untuk penawaran. Nah, saya pernah meeting dengan salah satu perusahaan penyedia penyedia CRM juga, saya nggak sebut namanya, tapi fokusnya bukan di teks WA atau mungkin email, tapi fokusnya di telepon. Jadi mereka aplikasinya bisa eh, apa namanya masuk ke HP kita, ya teleponnya pakai aplikasi tersebut, itu bisa ngamatin, oh customer ini lagi marah, oh customer ini lagi bingung, oh customer ini kayaknya lagi nggak mood diajak ngobrol. Itu ada dashboardnya gitu. Terus kemudian di menit keberapa customernya eh, apa kayak pengen buru-buru menyudahi telepon dan seterusnya itu eh, ada gitu ya. Nah ini mungkin buat teman-teman yang bisnisnya fokus di telepon bisa pakai aplikasi-aplikasi seperti itu untuk mempermudah ya untuk mempermudah analisis customer. Nah yang kedua yang ketiga itu sebagai salah ya. Ini untuk predictive analysis dan data driven personalization. Ini saya copy pastenya kurang kurang sip ya. Jadi masih di sini. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga, ini mungkin saya langsung buka data aja ya. Biar mungkin teman-teman ada gambaran. Ini yang paling sederhana, pakai spreadsheet ya, pakai spreadsheet. Saya nggak pak, saya ya beberapa aplikasi saya coba, tapi ini untuk contoh teman-teman yang familiar pakai spreadsheet. Plus saya pakai Gemini Pro ya, Gemini yang AI, Gemini Pro. Nah, di sini saya bikin data dummy. Ini data data apa namanya? Data bohongan ya, data sampel. Isinya ada nama customer, nomor WA-nya berapa, kotanya di mana, tanggal transaksinya kapan, produk yang dibeli apa, jumlah transaksinya secara nominal berapa, karakter customer ya, dia setia, dia loyal, dia ragu-ragu, analisis, suka komplain, antusias, attention to detail dan seterusnya. Itu karakter customernya. Interestnya, hobinya apa? Ada yang mancing, ada yang suka kuliner pedas, ada yang fotografi, ada yang otomotif dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama kita tadi yang nomor dua adalah hyper personalization. Karena kata kunci CRM ketika kita mau membangun hubungan yang kuat, itu interaksinya harus personal. Ya, Pak disebut Bapak, Ibu disebut Ibu, Kakak disebut Kakak. Bukan semuanya Bapak atau mungkin semua disamaratakan dengan Kak. Itu personalisasi yang paling sederhana. Atau mungkin eh, kita bikin konten CRM tentang parenting, semuanya bahas tentang parenting. Enggak, ya. Kalau kalau misalnya kita customernya random, majemuk, ada anak mungkin udah anak muda masih usia kuliah, kita kirimin konten parenting yang nggak cocok gitu ya. Tapi kalau customer kita ibu-ibu, terus kemudian mungkin punya anak satu, punya anak dua, ya kita kirimin konten parenting cocok gitu ya. Jadi kita ngirimin konten CRM itu sesuai dengan segmentasi demografi yang ada di database kita. Nah, hyper personalization adalah kita ngirimin konten follow up itu yang cocok banget sama customer. Saya balik lagi ke use case-nya Mas Reza tadi ya. Orang habis servis motor, ketika servis motor itu kita ajak ngobrol kerja di mana, terus kemudian mungkin sehari motornya dipakai berapa kilo. Oh, kita tahu nih motornya itu dipakai dari rumah ke stasiun, orangnya pindah pakai kereta ke tempat kerjanya misalnya. Nah, bisa aja di bulan kedua atau mungkin bulan pertama setelah servis motor, kita tanya, Mas, atau mungkin kita infokan, Mas, ini caranya biar helm itu aman di stasiun, caranya gini-gini gini. Atau mungkin, Mas, ini caranya kalau di parkiran itu motornya nggak cepat rusak, misalnya pakai cover motor atau mungkin pakai apa namanya standar standar yang tengah gitu ya, dipakainya standar tengah biar biar bannya nggak gampang apa miring dan seterusnya. Karena kita tahu customer itu berangkat dari rumah ke stasiun pakai motor terus kemudian transit pindah pakai kereta. Nah, konten seperti itu pasti nggak mungkin kita broadcast ke semua orang ya. Kita ngirimnya ya ke orang-orang yang
behaviornya adalah naik motor ke stasiun dan seterusnya gitu. Terus kemudian ada lagi yang pakai motornya itu untuk setiap hari nganter anak aja, ibu-ibu. Ya tentu nanti kita ke interaksi CRM-nya yang ngomongin tentang gimana caranya eh, parenting mungkin, atau mungkin rekomendasi tempat piknik yang bisa dijangkau sama motor barengan anak mungkin, atau mungkin biar anak di aman itu joknya diapain mungkin. Kontennya akan berbeda masing-masing orang, interaksinya akan berbeda-beda. Ya, jadi itu salah satu cara kita CRM yang apa namanya yang kuat banget, hyper personalization, kita on point, topik yang kita kirim itu sesuai sama customer. Nah, dengan AI sekarang kita nggak perlu pusing ya untuk mikirin, oh ya sama si customer ini ngobrolin apa ya, oh sama ini ngobrolin apa ya. Saya sarankan sih teman-teman eh, pakai kreativitas sendiri ya, dalam artian, oh kalau coba deh dikirimin ini, oh coba deh dikirimin itu, responnya seperti apa. Saya sarankan sih seperti itu. Tapi untuk mempercepat, untuk katalis, untuk menghemat waktu, teman-teman bisa pakai AI. Nah, di database yang sederhana ini, di sini saya minta AI, sorry, saya minta AI, please give me five topic to chit chat untuk ngobrol gitu ya sama customer. With this customer, based on berdasarkan eh, karakter customer, customer interest, purchase behavior, and customer character. Autofill nggak usah, satu aja cukup. Nah, ini ya. Jadi Pak Rudi Hartono, Kota Depok, pernah beli buku Start With Why, karakternya setia, interestnya burung kicau. Ya, jadi ketika kita ngomongin CRM itu nggak melulu soal kita nawarin produk. Kan orang bosen ya. CRM pertama nawarin produk, CRM kedua nawarin produk lagi, CRM ketiga nawarin produk lagi. Terus lama-lama nomor kita ini blokir. Tapi beda ketika kita mungkin CRM pertama follow up dulu produknya sudah dipakai apa belum, produknya ada masalah apa enggak gitu ya, atau mungkin bukunya ada yang salah cetak apa enggak. CRM yang kedua, apa tadi ya? Tanya pendapat tentang buku Start with Why, bagaimana penerapannya, ditanyain, sesuai nggak sama hobinya. Terus kemudian cara yang berikutnya, tanyakan apakah ada rencana untuk coaching lanjutan. Kita minta untuk, Pak, untuk Start with Why sudah dibaca belum? Ada mau tanyakan nggak? Kita buka sesi one-on-one coaching dan seterusnya. Diskusikan rencana jangka panjang untuk hobi burung misalnya. Mau dimonetisasi apa enggak, apa namanya hobinya, mau dibikinin diarahin untuk bikin apa namanya video di YouTube apa enggak, kita bisa bahas itu gitu. Pak, ini sayang banget Pak kalau hobinya itu burung kicau tapi cuma dinikmatin pribadi, di videoin Pak, barangkali kalau nanti di TikTok rame bisa FYP, nanti bisa dapat endorsan bla 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 gitu ya. Jadi dari data yang sederhana, interestnya apa, buku yang dibeli apa, kita bisa nyari topik itu banyak banget gitu ya. Nah, ini tinggal kita seret aja ke bawah ya. AI-nya akan mm, memberikan beberapa rekomendasi topik-topik apa yang akan dibahas ya. Nah, ini si Fajar Nugroho, produknya yang dibeli open trip ke Jepang, sukanya otomotif. CRM-nya ajak diskusi mobil atau motor yang terbaru. Tanyakan pendapat tentang pengalaman open trip. Tawarkan informasi tentang produk otomotif premium. Ya. Semudah itu ya nyari nyari topik ya untuk CRM-nya. Ya, tapi balik lagi ke mindsetnya terlebih dahulu ya. Relationship over transaction. Jadi sebelum kita nawarin, kita harus building relationship dulu. Ya, ngasih pupuk-pupuk, ngasih info, ngasih benefit, ngasih value. Value-nya apa, Mas? Topiknya apa, Mas? Nah, ini tinggal kita minta AI aja ya untuk mencarikan topiknya kira-kira apa yang cocok ya. Tapi kalau saran saya baik lagi itu eh, silahkan pakai kreativitasnya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman jago banget nyari topik cicet, tapi kalau mungkin misalnya mentok bisa pakai AI. Ya, itu yang pertama ya untuk hyper personalization, nyari topik ke customer. Nah, yang kedua, kita bisa predictive analysis ya. Ini saya nyoba tadi ya. Berdasarkan behavior purchasing dari Reza Pratama,
tolong analisa produk apa yang berikutnya saya tawarkan dan kapan. Jadi ini Reza Pratama ini udah beberapa kali beli di tempat saya, ibarat kata gitu ya, perusahaan fiktif saya. Isinya buku-buku sama eh, sesi coaching one on one dan open trip jalan-jalan ke luar negeri ya produk saya ini. Terus Reza Pratama itu sudah beberapa kali beli. Saya minta AI untuk analisa si Reza Pratama ini bagusnya ditawarin apa lagi, terus kemudian waktunya kapan. Nah, ini jawaban AI-nya. Produk selanjutnya yang harus ditawarkan ya karena sudah dua kali paket open trip ke Jepang, sudah dua kali si Rezanya yang dimana nilainya 25 juta ke atas. Mana tadi ya? Nah, paket perjalanan berikutnya ditawari dengan tema fotografi. Terus kemudian ada pelatihan online untuk fotografi karena ke Jepang kurang komplit kalau nggak foto-foto gitu misalnya. Terus kemudian waktu yang tepat untuk mempromosikan kapan atau mungkin penjualannya. Karena rata-rata si Reza ini 36 hari sekali jalan-jalan ke Jepang, ini Sultan ini kayaknya ya, sebulan sekali dia berangkat ke Jepang. Nah, itu kita tawarkan di bulan April, terjadi pada April dan Juni, ya untuk musim semi, gitu. Jadi nanti kita tinggal ganti aja, ya. Kita punya database-nya, terus kemudian mungkin eh, kesimpan ya nama-namanya, kita ganti coba yang lain. Rudi Hartono, Rudi Hartono. Oke, jadi balik lagi, AI ini digunakan sebagai co-pilot ya. Pengambilan keputusan tetap di kita. Saran-saran yang mungkin diberikan di AI bisa saja salah, bisa saja benar, itu perlu kita koreksi lagi. Sekali lagi, AI itu partner, AI itu co-pilot, yang bukan yang ngambil keputusan. Nah, ini yang Rudi Hartono, produk yang pernah dibeli, eh, training online digital marketing, sesi one on one, buku Start with Why. Produk yang ditawarkan adalah edukasi, penggabungan antara edukasi sama burung kicau. Training workshop eksklusif bersama burung kicau, misalnya pelatihan, pemasteran level kicau lanjutan, workshop konservasi. Nah, ini mungkin kita nggak punya produknya, kita nggak ngurusin burung kicau. Tapi karena kita tahu si Pak Rudi Hartono itu bisnis atau hobinya adalah burung kicau, bisa saja kita ngasih pelatihan, Pak, caranya bikin konten biar kontennya viral. Karena Bapak suka burung kicau, ini sayang Pak kalau nggak dikontenin dan seterusnya. Pak, gimana kalau kita ikut saya open trip ke Jepang? Nanti mungkin ada burung yang mau Bapak beli dari Jepang atau mungkin kita ngelihat gimana budidaya atau mungkin cara memelihara burung di orang Jepang nanti kita implementasikan di Indonesia dan seterusnya. Jadi ada banyak banget ide ya. AI ini tadi ya hanya starter awal untuk sugesti saran-sarannya sebagai co-pilotnya, nyaranin dulu ini, pengambilan keputusannya tetap ada di kita, gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu teman-teman ya untuk yang bisa saya sharingkan ya. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anggi. Ya, silakan Mbak Anggi. Baik, oke, terima kasih banyak Mas Wahyu. Oke teman-teman, tadi saya lihat ada udah ada beberapa pertanyaan ya. Dan teman-teman juga bisa siapin pertanyaannya. Nanti kita akan ada sesi Q&A. Tapi sebelum ke sesi Q&A, saya mau kenalan dikit dulu untuk pancake. Mau mengenalkan sedikit tentang pancake. Tuh. Oke, layar saya sudah terlihat belum ya? Ya, sudah Oke, Mbak. Ya. ada ya, aman, siap. Baik teman-teman, mohon ditampung dulu ya pertanyaannya di kolom chat, atau nanti kita pas sesi Q&A juga langsung buka. Kalau ada yang mau open mic atau open cam sekalian juga boleh, nanti tinggal raise hand aja. Baik, mungkin ditunggu dulu ya Pak Denny, nanti kita akan ada sesinya sendiri. Seperti itu, sebentar aja. Nah, untuk teman-teman kan tadi sudah di-mention ya, apa sih pancake gitu, kok disebut-sebut melulu pancake. Nah, jadi Pancake itu adalah sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan solusi untuk pengelolaan bisnis di
omni channel. Jadi nggak cuma sekedar banyak channel, tapi juga saling terhubung. Jadi channel-channelnya dari media sosial maupun marketplace, kayak gitu. Nah, Pancake sendiri sudah menjadi partner resmi Meta sejak 2017, dan kami adalah top global partnernya Meta. Beberapa kali teman-teman juga bisa dilihat di sini ya, ada beberapa penghargaan untuk top global, tapi memang untuk di Indonesia kami baru masuk di akhir 2021. Dan kami murni apa ya, nggak ada kayak brand awareness gimana. Jadi mungkin teman-teman sangat masih nggak tahu gitu ya apa sih pancake ini gitu. Tapi yang terbaru di tahun ini kami sudah menjadi partner resminya TikTok juga. Sedangkan kalau di tahun lalu kami sudah menjadi partner resminya Google. Nah, karena kami berkomitmen untuk menyediakan solusi bisnis, jadi kami memang memiliki beberapa produk ekosistem produk yang bisa disesuaikan dengan funneling marketingnya. Jadi dari yang paling atas, teman-teman bisa lihat, sini ada pancake. Pancake ini untuk ngelola chat ya, teman-teman. Bisa dari media sosial dan e-commerce. Kalau Webcake, ini untuk bikin landing page. Jadi kalau teman-teman sudah biasa beriklan dengan landing page, nah ini tinggal pakai Webcake aja. Udah gratis bagi para pengguna Pancake. Gitu. Kalau Storecake, ini untuk bikin toko online. Jadi website kayak kayak website toko online check out gitu-gitu ya. Tapi memang di Indonesia ini agak kurang familiar gitu. Untuk Storecake memang paling banyaknya di luar. Nah, untuk tahapan berikutnya ke fulfill atau ke proses baik itu orderan maupun proses data pelanggan gitu ya. Kami ada dua produk. Yang pertama Pancake POS. Ini spesifik untuk mengelola data orderan. Sudah terintegrasi juga dengan seperti kalau teman-teman tahu Shopify atau WooCommerce gitu ya. Terus juga terintegrasi dengan ekspedisi. Juga ada payment gateway. Kalau di Indonesia paymentnya baru satu, ada Sendit gitu. Jadi kalau teman-teman mau misalnya check out langsung gitu ya di WhatsApp, ada skema untuk pembelian bagi pelanggan untuk kayak masukin keranjang terus langsung check out gitu ya di katalog gitu. Nah, itu bisa pembayarannya integrasinya ke Sendit. Nah, kemudian yang produk berikutnya ini Pancake CRM. Nah, yang tadi Mas Wahyu sempat mention, kalau teman-teman mau ngelola data pelanggan, dipersonalisasi, di custom sesuai benar-benar sesuai benar-benar sesuai dengan kebutuhan teman-teman, itu bisa pakai Pancake CRM. Bisa nanti ada saya sedikit munculin tampilannya. Nah, tahapan berikutnya ini buat kayak untuk teman-teman masang tadi chatbot yang non AI ataupun yang AI. Terus juga teman-teman mau broadcast itu juga pasangnya di sini atau mau flow yang berjenjang, misalnya kayak ada FAQ ya, frequently ask questions, itu bisa disettingnya di sini. Atau mau automate follow up, itu juga settingnya bisa di Botcake. Dan yang terakhir ini adalah produk untuk internal communication. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ada divisi sales, terus ada divisi marketing, terus ada divisi konten, ada divisi R&D produk, terus ada divisi gudang gitu ya kan. Biasanya kita koordinasinya cuma pakai WA group ya, masing-masing grup. Nah, kalau teman-teman pakai Pancake Work, ini bisa kayak ada grup-grup, terus channel-channel, bisa DM juga per orang, terus bisa kayak mungkin kalau teman-teman tahu tampilan Discord ya. Nah, jadi di Discordnya itu di yang channelnya kayak kita bisa assign misalnya ada 2 bulan ke depan mau Ramadan, terus nge-assign R&D produk gitu ya. Tolong disiapkan ya, minggu depan udah harus presentasi, misalnya gitu ya, present mau ada produk apa atau inovasi apa, kayak gitu. Jadi gak cuman sekedar cecetan, tapi Pancake Work ini bisa sekalian open task, close task, assign task. Jadi lebih lengkap. Dan ini semua saat ini ya, gratis untuk para pengguna Pancake. Gitu, teman-teman. Nah, jadi Pancake ini adalah solution provider atau penyedia solusi untuk utamanya adalah empat ini. AI chatbot, CRM omnichannel, WhatsApp Business API, juga Ads Optimization. Nah, WhatsApp Business API ini boleh mungkin teman-teman ada di kolom chat, udah ada yang pakai atau malah sama sekali nggak tahu. Biar saya bisa lanjut nih berikutnya, mau jelasin jam kemana. Boleh, mungkin udah ada yang pakai WhatsApp Business API atau malah baru pertama kali denger. Jadi WhatsApp Business API itu yang bisa masking name. Pelanggan kita nggak perlu simpen nomor kita, tapi nama nama WhatsApp-nya sudah langsung muncul sesuai bisnis kita. Udah ada yang pakai?
atau sama sekali belum, baru mau tapi belum pernah jadi-jadi untuk masang gitu. Ada teman-teman yang udah pakai, baru mau coba, Kak Tata. Oke, biasanya ini bisnis-bisnis yang pakai WhatsApp Business API itu adalah bisnis yang udah capek kena ban melulu nih, cacetannya tinggi gitu ya. Akhirnya mereka pakai WhatsApp API. Belum Kak? Oke, Kalintang belum. Oke, berarti mungkin kebanyakan belum tahu kali ya. Baik. Nah, kalau ads optimization ini lebih ke kayak kalau teman-teman beriklan di Meta atau beriklan di TikTok gitu ya. Nah, ini kita bisa ada integrasi ads manajernya di Pancake. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ke ads manager di Meta atau di TikTok, tapi bisa pantau iklan yang sudah berjalan kampanyenya dari Pancake gitu. Oke. Nah, tadi buat teman-teman belum tahu Kak, oke. Jadi sebenarnya WhatsApp yang teman-teman lihat di sini ya, ada 3 jenis akun WhatsApp yang saat ini tersedia. Teman-teman pasti sudah sudah familiar dengan WhatsApp reguler yang sebelah kiri. Nah, tapi belum familiar dengan WhatsApp API atau WhatsApp Business API. Jadi saya akan jelaskan yang dua aja ya, yang kiri sama tengah. Nah, yang kiri ini teman-teman pasti udah pakai, baik untuk pribadi maupun untuk bisnis. Kalau sekarang mungkin logonya bukan B ya, tapi WhatsApp kayak ada plusnya gitu. Nah, ini ada di handphone. Jenis akun ini berbeda dengan yang tadi WhatsApp Business API atau kami persingkat dengan WA API biar lebih ya pendek aja lah gitu ya. Nah, WA API ini kalau udah nomornya misalnya ya, sudah dipakai di handphone untuk WhatsApp bisnis, itu nggak bisa dipakai di WhatsApp API. Gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau nomornya sudah dipakai di WhatsApp API, itu nggak bisa dipakai di WhatsApp reguler. Seperti itu. Nah, itu awalnya seperti itu sampai akhirnya akhir tahun kemarin, WhatsApp API, sorry, Meta sebagai pemilik WhatsApp yang asli ya, akhirnya membuka sebuah apa ya program namanya WA API Coexistence, Coex. Jadi kan tadinya nggak bisa tuh secara default ya. Satu nomor itu dipakai di 2 atau 3 jenis akun yang berbeda. Nah sekarang ada WA API Coex itu adalah WhatsApp bisnis yang ini. Jadi jenisnya udah harus WhatsApp bisnis ya. Dipakai lebih dari 6 bulan. Jadi intensitas chatnya udah banyak. Kemudian tidak pernah sekalipun terkena blokirnya Meta. Nah, kalau teman-teman punya itu, terus mau diparalel, jadi dalam waktu yang sama didaftarin juga ke WhatsApp API, itu bisa dengan program WA API Coex. Jadi, nggak perlu yang namanya ini. Kan tadi kalau pindah kita hapus akun, history chat bakal hilang. Nah, ini nggak perlu hapus akun sehingga history chat semua tetap ada. Caranya gimana? Jadi, kalau teman-teman mau nge-broadcast, mau oke lah nggak usah broadcast ya, jawab-jawabin aja gitu, mau nge-follow up gitu-gitu ya. Nah, ini bisa pakai di jenis akun yang WhatsApp API, berarti pakainya di Pancake gitu. Tapi kalau teman-teman mau call, mau bikin status, atau mau ngechat di grup gitu ya, nah itu bisa tetap yang di sini, WhatsApp reguler di handphone, WhatsApp bisnisnya yang di handphone. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman masih agak bingung ya, boleh chat aja ke nomor Pancake Indonesia. Nanti mungkin minta penjelasan lewat video atau mau ikutan demo online itu boleh banget. Nanti tinggal bilang aja, Kak, aku mau video penjelasan WhatsApp gitu atau ngechat aja, Kak, aku mau demo online untuk WhatsApp API gitu. Boleh banget ya, teman-teman. Mungkin nanti teman saya, rekan saya bisa bantu untuk linknya di-share di kolom chat. Ini linknya link WA ya, sama dengan WA yang teman-teman pakai, teman-teman pejuang cuan dapat info ini, dapetin link Zoom gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke chatbot AI-nya. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi flow-nya itu model interaksinya adalah ketika pelanggan mengirim pesan, AI-nya menganalisis pesannya. Setelah dianalisa, mereka akan nyambung juga ke POS atau CRM gitu, langsung save datanya di situ. Nah, AI ini bisa langsung ngeganti sorry, bukan ngeganti, nge-reply gitu ya dengan nada-nada yang kita sudah setting. Kalau kita nggak setting, biasanya memang sangat baku dan kadang-kadang kayak agak kurang konsisten gitu.
Terus kalau mau lebih nggak kelihatan kayak robotnya, bener-bener kita harus spesifik sampai ke emoji. Atau misalnya kayak kita nggak bilang gitu ya di promptnya, jangan pernah akhiri kalimat dengan titik, tapi pakai titiknya 2 kali atau 3 kali, misalnya kayak gitu. Untuk supaya lebih soft lah, lebih humanis mungkin seperti itu ya. Yang penting promptnya. Nah, kalau kalau AI nggak bisa nanganin pertanyaan, itu biasa dialihkan ke chatbot atau ke agent human. Nah, biasanya ini lebih ke untuk handle FAQ atau yang keyword-keyword kayak teman-teman tadi nyobain testing pulsa ya, gitu. Terus nanti akan ke update save di POS atau di CRM. Baik. Nah, untuk Botcake AI sendiri di kami integrasinya atau kerjasamanya itu dengan OpenAI. Jadi ini hanya tampilan di Botcake-nya ya. Jadi teman-teman masukin promptnya di sini. Kalau ada file-file, misalnya file-file produk atau apa, nah itu semua masukinnya di sini. Di sebelah kanannya akan terlihat preview atau tampilan yang akan muncul di sisi pelanggan kita. Seperti itu. Nah, ini sedikit ada videonya ya, teman-teman. Kurang lebih contohnya kayak gini. Nah, bahkan dengan menggunakan AI itu bisa sampai puluhan bahasa. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang AI-nya sudah dikoneksikan ke POS juga. Makanya tadi ada foto gambar hoodie yang diambil dari POS. Jadi memang sudah disetting duluan. Nah, kalau teman-teman pakai CRM, ini tampilannya seperti ini. Jadi misalnya, kalau tadi kan produk ya, misalnya kalau jasanya layanan, itu kan nggak ada produknya, misalnya lebih ke data pelanggan ya. Atau kayak misalnya pelayanan lebih ke rumah sakit gitu ya. Nah, biasanya lebih pakainya kayak CRM seperti ini. Nah, selain tampilan table seperti ini ya, pipeline begini biasa, ada juga tampilan Kanban. Jadi langsung kelihatan yang new itu berapa, yang potensial berapa. Kalau di kami ada namanya trial ya, jadi kelihatan juga trialnya berapa kayak gitu. Kalau Kanban, ini yang tampilannya drag and drop. Seperti itu. Nah, kalau yang tampilan POS kurang lebih seperti ini. Mirip sama CRM, cuma bedanya sudah lebih detail karena ada harga produk, kemudian juga ada status update-nya. Let's say kalau kita ada pengiriman, nah biasanya status update juga akan terbaharui gitu. Nah, ini juga ada neraca atau kayak ada chart untuk pembelian paling banyak tanggal berapa itu kelihatan semua. Termasuk juga penjualan total-total misalnya adalah berapa, profitnya berapa, ruginya berapa. Itu semua kita bisa download untuk laporan keuangannya di POS. Gitu. Nah, ini sekilas aja apa kata mereka tentang pancake. Jadi dengan menggunakan pancake, respon rate-nya bisa naik sampai 3 kali. Kemudian juga ada conversion rate yang bisa meningkat sampai 13% dalam waktu kurang dari sebulan pemakaian pancake. Dan ini juga ada sekilas kata-kata mereka tentang penggunaan aplikasi pancake di bisnis mereka. Seperti itu, teman-teman. Baik, untuk harga paket langganan ini sekilas aja ya. Jadi kalau di kami sistemnya itu ada paket langganan dan kalau untuk WhatsApp API itu ada biaya percakapan. Kalau biaya percakapan itu memang sudah ditentukan oleh Meta gitu. Kalau yang biaya langganan, nah ini yang teman-teman bisa berbeda-beda tergantung dari kebutuhan. Nah, paket terkecil kami itu 3 bulan untuk satu koneksi 3 pengguna. Contohnya, teman-teman mau satu nomor WA aja nih buat 3 CS, berarti 388.500 per 3 bulan. Kalau mau langsung ngambil 1 tahun, itu sekitar 1,296. Jadi 1,3 juta kurang dikit lah, kembali 4.000 gitu. Kalau mau langsung ambil setahun, jadi lebih hemat. Nah, kalau teman-teman tadi kan kebanyakan nggak tahu ya soal WhatsApp API. Jadi em, mungkin kalau teman-teman pernah mencari tahu gitu ya,
Barangkali nanti ada disebut nih ada MUV atau monthly unique visitor. Nah, itu adalah apa ya, sebutan untuk jumlah calon pelanggan yang masuk chatnya ke nomor kakak. Jadi kalau nomornya pejuang cuan nih, WhatsApp API gitu ya, dipakai buat iklan. Nah, kan pasti akan banyak interaksi ya. Ada calon pelanggan yang baru masuk nih, list-list yang baru masuk. Nah, kalau di kami, WhatsApp API-nya itu nggak ada batasan MUV-nya. Kalau di tempat lain, ada yang cuma 1.000 per bulan. Let's say iklannya teman-teman ini rame banget. Nah, terus pejuang cuan cuma beli paket yang cuma adanya 1.000 MUV gitu. Nah, kalau dari iklan itu ternyata udah lebih dari 1.000, teman-teman pejuang cuan tuh harus upgrade paket atau kayak ada add-on biaya lagi kayak gitu. Nah, kalau di kami nggak ada biaya seperti itu. Jadi lebih ke ya udah biaya paket langganan aja. Teman-teman mau pakai berapa WA, berapa TikTok, atau Instagram, atau kayak Shopee gitu ya. Terus dipilih durasinya. Seperti itu. Oke, mungkin ini aja. Kita akan langsung masuk ke Q&A. Nah, sebelum kita masuk Q&A, tadi saya sedikit me merecap ya. Jadi menurut Mas Wahyu tadi, kita itu perlu banget pakai AI, tapi tetap ini ya, tetap ditentukan kira-kira mau di bagian apanya sih yang mau di AI kan. Nggak bisa semua-muanya langsung di AI kan. Kemudian juga kita harus spesifik ya, flow-nya kita harus jelas dulu mau seperti apa, sehingga penerapan AI-nya, penyimpanan database-nya, dan atau produk kita itu benar-benar berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu ya.